Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya di kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada hari ini adalah pemaparan materi tentang cara membuat program kerja organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ramansyah, SPD. Sebagai pengantar, Bapak Ramansyah merupakan guru matematika dan menjabat selaku wakil madrasah bidang kurikulum. Terkait materi yang beliau sampaikan kepada para peserta untuk bisa menyimak dengan seksama materi yang beliau sampaikan. Dikarenakan hal ini sangatlah bermanfaat dalam penyusunan program kerja organisasi OSIS yang ada di madrasah kita. Dan pada akhir kegiatan materi yang beliau sampaikan merupakan bagian dari tes tertulis bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah. Dan langsung saja kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberinya kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa MTSN 2 Hulu Sungai Tengah tahun 2021. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga semoga selalu tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil kiamat. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTSN 2 Hulu Sungai Tengah, yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu guru MTSN 2 Hulu Sungai Tengah, dan yang berbahagia serta yang Bapak banggakan, panitia pelaksana latihan dasar kepemimpinan siswa dan peserta latihan dasar kepemimpinan siswa yang terdiri dari kelas 7 dan kelas 8 yang kata panitia tadi berjumlah 41 orang. Baik, untuk hari ini Bapak akan mencoba memberikan materi yang ketiga, yaitu mengenai cara membuat program kerja organisasi. Kita langsung aja memasuki materi untuk menghemat waktu yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, anak-anakku sekalian, calon pemimpin-pemimpin generasi penerus bangsa. Baik, kita akan mulai saja memasuki materi, yaitu cara penyusunan program kerja organisasi. Nah, di sini Bapak berikan sebuah ilustrasi di mana dalam ilustrasi ini kalian bisa melihat ada beberapa tangga-tangga yang harus kita panjat, kita lakukan untuk sampai ke puncak. Artinya apa? Artinya kalian selaku calon-calon pemimpin juga harus melalui
tahapan-tahapan sebelum mencapai tujuan yang kalian inginkan. Untuk itu, di dalam cara penyusunan program kerja sebuah organisasi itu, kita harus mengenal terlebih dahulu apakah organisasi itu. Nah, jadi organisasi adalah sekumpulan orang yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana cara meraih tujuan? Nah, tentunya untuk meraih tujuan kita harus menetapkan atau sesuatu yang sudah kita tetapkan agar tercapai, maka harus disusun upaya pencapaiannya dalam suatu program. Nah, ada langkah yang harus kita lakukan sehingga kita sampai kepada tujuan kita. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun program yang baik? Dalam penyusunan program tersebut kita tidak luput di dalam melibatkan unsur-unsur yang berkepentingan. Yang pertama adalah guru. Guru berperan penting di dalam program yang baik. Kemudian pengurus OSIM. Kalau kita madrasah kan namanya organisasi siswa intra madrasah. Terus lagi perwakilan siswa. Nah, jadi seperti kalian itu dipilih dari sekian banyak siswa sebagai perwakilan, yang dimana dalam acara ini kalian akan dibekali dasar-dasar kepemimpinan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Terus lagi disusun dalam sebuah proposal atau rencana program dengan sistematika yang baik. Kemudian lagi program yang baik yang bagaimana, yaitu yang diawali dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Jadi kita sebelum melaksanakan ataupun membuat rencana sebuah program, kita harus menganalisis terlebih dahulu kekuatan kita sampai di mana, kemudian kelemahan-kelemahannya bagaimana, kemudian peluang tercapainya program tersebut bagaimana, dan juga hambatan-hambatan yang mungkin akan kita temui di saat menjalankan program tersebut. Nah, di sini kita lihat target waktu pencapaian program terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah program jangka panjang. Itu waktunya 8 tahun. Kemudian jangka menengah 4 tahun, jangka pendek 1 tahun, dan yang keempat adalah temporer. Apa itu temporer? Nah, temporer adalah pencapaian program yang mana waktunya itu bersifat sementara, atau boleh juga dikatakan waktu khusus ataupun darurat. Langkah-langkah penyusunan program. Nah, sebelum kita membuat langkah-langkah penyusunan program, maka kita harus menentukan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah visi. Apa itu visi? What is visi? Jadi yang pertama adalah visi. Kemudian yang kedua misi, yang ketiga tujuan, yang keempat sasaran, yang kelima analisis SWOT,
Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, rencana dan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir adalah rencana anggaran. Nah, yang pertama tadi adalah what is visi atau apa itu visi. Nah, visi itu adalah sebuah angan-angan, cita-cita yang diinginkan terwujud pada masa yang akan datang. Nah, jadi visi itu adalah sebuah cita-cita yang akan kita capai, akan kita raih di masa yang akan datang. Kita ambil contoh. Kalau kalian sebagai siswa, maka sangat diharapkan akan menjadi sumber daya manusia yang unggul berprestasi, luhur dalam jati diri, tanggap teknologi. Kemudian kalau kita yang ciri khas madrasah, berakhlakul karimah. Itu adalah visi. Terus yang kedua adalah misi. Apa itu misi? Nah, misi adalah langkah dan upaya yang ditempuh dalam mencapai visi. Kita ambil contoh, tadi meningkatkan daya kritis siswa. Nah, jadi kita bagaimana langkah-langkah agar meningkatkan daya kritis siswa? Atau contoh yang kedua, menumbuh daya kreasi dalam bidang seni. Itu nanti kan kalau di dalam organisasi siswa intermadrasah ada sekbid atau seksi bidang, baik di bidang kewarganegaraan, bidang seni, baik bidang olahraga dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang ketiga, tujuan. Nah, Tujuan adalah target yang akan dicapai dari setiap misi yang dilakukan. Kita ambil contoh, tadi meningkatnya daya kritis siswa, tumbuhnya daya kreasi siswa dalam bidang seni. Nah, ini adalah tujuan. Jadi nanti langkah-langkahnya itu bagaimana supaya hasil akhir atau tujuan itu tercapai. Yaitu tadi tujuannya adalah salah satunya misalkan meningkatnya daya kritis siswa. Nah, berarti kita melalui tahapan-tahapan belajar yang efektif, yang kreatif. Nah, itu nanti apakah tujuannya tercapai atau tidak. Nanti tergantung langkah-langkah di dalam penyusunan program tersebut. Yang berikutnya adalah sasaran. Nah, sasaran merupakan subjek maupun objek dari sebuah program yang dilaksanakan. Nah, jadi subjek ataupun subjek maupun objek. Tadi kita misalkan dalam sebuah sekolah, dalam sebuah OSIM, berarti itu adalah siswa. Sasarannya adalah siswa. Nah, makanya tadi kita ambil contoh siswa secara keseluruhan maupun sebagian dari siswa yang jadi target. Jadi objeknya adalah siswa. Tujuannya tadi apa? Menjadikan siswa yang kritis atau memiliki kreasi di dalam bidang seni. Nah, itu. Terus lagi yang berikutnya adalah analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Nah, analisis SWOT itu adalah menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada di dalam merencanakan program. Coba kita lihat. Nah, SWOT itu diambil dari kata S, itu adalah strength atau kekuatan. Kemudian W itu adalah weaknesses, kelemahan. Opportunities, peluang, dan T-nya adalah threats atau ancaman. Nah, jadi ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Yang bagaimana? Coba kita lihat menganalisisnya. Misalkan kita menganalisis strength dan opportunities. Nah, untuk yang stringnya
mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan. Jadi tadi kan string kekuatan. Jadi kita nanti bagaimana cara mengembangkan kekuatan tersebut. Nah, kalau opportunities, peluang. Nah, berarti dengan kekuatan itu kita bagaimana caranya mengambil manfaat dari peluang yang ada. Jadi tadi dengan kekuatan itu kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Terus lagi misalkan opportunities dengan weaknesses. Nah, opportunities tadi kan peluang, kemudian weaknesses adalah kelemahan. Nah, kita lihat untuk opportunities-nya, mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang. Terus untuk weaknesses-nya, kelemahannya untuk mengatasi kelemahan yang ada. Jadi nanti berdasarkan peluang atau manfaatnya itu kita bisa mengatasi ataupun menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Dan seterusnya, nanti ada di sini string dengan traits, kemudian weaknesses dengan traits dan sebagainya itu. Nanti kalian bisa mengkajinya lebih dalam lagi. Nah, terus kita lanjutkan yang berikutnya, pemecahan masalah. Yang setelah menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan tantangan atau strength, kita akan menemukan masalah yang akan kita jadikan program kegiatan. Jadi kita di situ di dalam penyusunan kita bisa menganalisis. Oh, kalau kita memprogramkan ini peluangnya bagaimana? Kemudian adakah kelemahan-kelemahannya? Nah, jadi setelah mengkaji itu atau melakukan analisis, maka kalian akan menemukan solusinya. Nah, untuk menentukan program, maka buatlah skala prioritas. Itu adalah salah satu yang harus kalian kerjakan juga, kalian lakukan. Mengapa? Karena program itu kan kita tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, terdiri dari beberapa program. Contohnya tadi kalian di dalam OSIM itu ada seksi bidang masing-masing. Tadi ada ketuhanan, ada kewarganegaraan, ada seni, ada olahraga, ada segbit upacara dan lain-lain. Nah, dari segala segbit itu, maka kalian bisa memprioritaskan atau memilih mana yang harus diutamakan. Jadi tidak bisa kita langsung semuanya sekaligus langsung kerjakan, tidak bisa. Jadi harus ada skala prioritas. Nah, yang berikutnya, rencana dan jadwal kegiatan. Jadi rencana dan jadwal kegiatan ini harus ditentukan kegiatannya berdasarkan prioritas tadi, prioritas pemecahan masalah dengan menentukan anggaran yang dibutuhkan. Jadi nanti kita membuat rencana sesuai dengan prioritas yang sudah kita tentukan dan kita sesuaikan dengan anggaran ataupun dana yang ada yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian buat jadwal kegiatan yang meliputi nomor, nama kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan. Nah, rencana anggaran. Meskipun rencana tetap harus dibuat sematang mungkin dengan kekuatan dana yang ada. Artinya dana itu tidak mesti kita harus selalu ada. Karena dana kita itu sudah ditentukan. Berapa dana untuk kegiatan ini. Maka kita yang harus menyesuaikan dana itu dengan rencana yang akan kita buat. Kemudian dalam menentukan program, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah program based budget.
Apa yang dimaksud dengan program basic budget? Nah, program basic budget adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan dengan visi, misi, dan rencana strategis sebuah organisasi. Jadi, program basic budget tadi adalah sistem penganggaran yang mengacu pada visi, misi, dan rencana strategis sebuah organisasi. Terus yang berikutnya, dalam menentukan anggaran, buatlah rincian tiap mata anggaran sejelas dan sedetail mungkin. Jadi nanti kita di dalam menentukan anggaran itu, kita harus sedetail, serinci mungkin setiap mata anggaran yang akan kita buat. Jangan lupa untuk menentukan sumber dana yang akan digunakan dengan jumlah yang dibutuhkan. Artinya, sumber dana yang ada kita gunakan sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Tidak perlu misalkan, oh ini 1 kali perjalanan waktunya bisa tercapai 1 jam perjalanan, maka kita perlu dana 1 juta. Nah, itu kan tidak real, artinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita buatlah sebuah kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan, yang real. Nah, kita ambil contoh kertas HTS 2 rim, harganya 30.000 1 rim, harga satuannya. Maka kalau 2 rim 60.000. Jadi di sini kita sesuai realnya saja. Kalau harga satuannya 30.000, tidak perlu kita membuat harga satuannya 50.000. Berarti kita tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak real. Kalau di istilah keuangan itu nanti bisa disebut dengan orang markup. Nah, gitu. Terus lagi contoh yang kedua adalah transport survei ke objek wisata. Ini misalkan kita mau misalkan melakukan karya wisata. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan survei ke lokasi terlebih dahulu atau ke objek wisatanya. Nah, misalkan yang mau menyurvei ada 3 orang. Nah, kemudian ada 2 kali perjalanan. Karena mungkin ada 2 objek wisata yang akan kita survei. Nah, maka harga satuan misalkan adalah 50.000. Maka 3 dikali 50.000 adalah 150.000. Dikali 2 maka 300.000. Nah, jumlahnya berarti 60.000 ditambahkan dengan 300.000 adalah 360.000. Artinya kita membuatnya ini adalah sesuai dengan kenyataan atau realnya, dan dana yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Ini adalah salah satu contoh yang rinci dan yang detail. Gitu. Nah, untuk kegiatan tertentu dapat dibuat proposal tiap program kegiatan dengan sistematika. Nah, nanti tadi kan Bapak katakan di dalam penyusunan program kerja, kalian masing-masing seksi bidang tadi membuat program masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah, di saat pelaksanaan program tersebut, kalian harus membuat proposal setiap program kegiatannya. Nah, di mana proposal itu nanti isinya atau intinya adalah yang pertama, latar belakang. Yang kedua adalah nama kegiatan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, sasaran. Yang kelima, organisasinya apa atau seksi bidangnya apa, waktu dan tempat kegiatan, rencana anggaran. Nah,
ini adalah hal-hal yang perlu, hal-hal yang wajib ada di dalam sebuah proposal. Jadi kita tidak sembarang aja asal ada program langsung kita minta dana, tidak, tetapi kita harus menggunakan proposal yang dimana kegiatannya itu adalah secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana anak-anak Bapak, calon-calon pemimpin di dalam cara membuat program kerja? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan insya Allah nanti bisa dipraktikkan. Karena kalian ini adalah salah satu dasar nantinya untuk menjadi seorang pemimpin yang handal atau top leaders. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan tentang cara membuat ataupun menyusun program kerja sebuah organisasi. Semoga materi-materi yang Bapak berikan dapat kalian simak dan pahami sebagai modal bagi kalian yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dibanggakan oleh masa depan. Semoga cita-cita dari kalian tercapai. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.